Selamat siang, saya Gita Widya, Boro Perdosi dengan NIM 2203 1111035. Di sini saya akan mempresentasikan eh, laporan PTK yang sudah saya unduh terlebih dahulu dengan judul laporan PTK saya yang sudah saya unduh adalah peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model example dan example dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Takalar. Nah, penelitian ini diteliti langsung oleh Nurwahidah pada tahun 2019. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu eh, apa yang melatar belakangi pada laporan PTK tersebut atau PTK ini. Nah, jadi latar belakang pada PTK laporan PTK ini adalah saya melihat atau saya baca ada satu masalah yang diteliti pada laporan PTK ini, yaitu eh, kurangnya keterampilan menulis siswa, terutama pada keterampilan menulis puisi. Nah, di sini itu yang menjadi latar belakang dari laporan PTK ini. Nah, penyebab dari pada latar belakang tersebut bahwa siswa tersebut malas untuk menulis puisi karena materi menulis puisi ini sudah sering didapatkan atau ditemui mereka pada jenjang sekolah SD hingga tingkat SMA. Nah, langsung saja kita masuk kepada teori yang pembahasan yang kedua, bagaimana kecermatan si peneliti dalam penyusunan materi atau teori pada PTK ini. Nah, masuk kita kepada pembahasan kajian teori. Nah, menurut saya kajian menurut saya pada kajian teori atau penyusunan teori pada laporan PTK ini sudah yang saya baca ini sudah cukup relevan ya. Mengapa saya katakan penyusun teorinya ini relevan? Karena kajian teori yang di dalamnya atau dibuat berkaitan dengan judul penelitian, di mana pada judul penelitiannya peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model example, non-example pada siswa kelas 10. Nah, jadi di sini si peneliti tersebut mencantumkan teori mengenai menulis puisi dan di peneliti juga membahas mengenai model yang digunakan yaitu example dan non example. Jadi saya dapat katakan bahwa pada kajian teori ataupun penyusunan pada hasil laporan PTK ini sudah cukup relevan dan sudah berkaitan dengan judul penelitiannya tersebut. Nah, seperti yang kita lihat atau yang kita baca di sini, eh, pada acuan maupun kemuktahiran atas teori ini sudah cukup muktahir dan sudah cukup baik karena pada penelitian ini eh, menggunakan teori yang muktahir di mana si peneliti ini memuat beberapa pendapat para ahli. Nah, seperti contohnya pada teori Hugo dalam tarigan itu pada tahun 2008 yang membahas mengenai eh, menulis, tujuan dari menulis. Nah, ya selain itu pada hasil laporan ini si peneliti juga mencantumkan penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu. Nah, seperti penelitian yang relevan. Nah, pada penelitian relevan ini kita dapat melihat bahwa ada dua peneliti yang sudah terlebih dahulu yang sudah meneliti. Yang pertama pada Hidayat pada tahun 2014 dengan judul meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasa membuat puisi bebas. Nah, yang kedua yang diteliti langsung oleh si peneliti De Jafar pada tahun 2014 dengan judul penerapan model example non-example untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada kelas 8 SMP Negeri 4
Minasa, Kabupaten Goa. Nah, masuk kita kepada topik yang selanjutnya, pada topik yang ketiga, yaitu topik pembahasan yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data ini terdapat pada di bab ketiga. Nah, pada teknik pengumpulan data ini memuat ada dua teknik pengumpulan datanya, yaitu secara tes dan secara tidak tes. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik pengumpulan datanya yang dua, yaitu dengan cara tes dan non-tes. Nah, yang pertama dengan cara non-tes yaitu dengan wawancara. Nah, sebentar. Nah, nih. Nah, teknik pengumpulan datanya. Nah, ada dua, melalui tes dan non-tes. Nah, saya akan menjelaskan pada teknik tes. Nah, dalam teknik tes ini, peneliti ini diperoleh untuk melakukan kegiatan menulis puisi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Seperti ini pada yang pertama, yaitu pada siklus pertama dan pada siklus kedua. Nah, untuk di akhir pembelajaran, guru itu dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menuliskan kembali puisi secara individu. Nah, pada teknik non-tes ini, eh, pengumpulan pada non-tes ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dengan cara observasi yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua pada wawancara, teknik ini dilakukan atau ditunjukkan langsung kepada guru dan siswa untuk mendapatkan informasi secara langsung. Nah, yang ketiga itu ada teknik dokumentasi. Nah, pada teknik dokumentasi ini dilakukan untuk pengambilan foto maupun video pada proses penelitian berlangsung maupun proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selain itu pada laporan PTK ini terdapat pula teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data pada laporan PTK ini ada dua, teknik analisis kuantitatif dan teknis analisis kualitatif. Sedangkan yang kita tahu bahwa penelitian PTK ini kan yaitu penelitian campuran. Nah, di mana penelitian teknik kualitatif ini yaitu penelitian yang berupa observasi dan wawancara. Sedangkan pada kualitatif adalah angket dan kuesioner maupun wawancara. Nah, yang selanjutnya itu pada hasil laporan ini kita melihat ada instrumen. Nah, instrumen penilaian. Nah, pada instrumen penilaian pada laporan PTK ini ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes, yaitu instrumen tes. Pada instrumen tes ini digunakan hanya memfokuskan pada penilaian diksi saja, tetapi bernilaikan berdasarkan pada keseluruhan unsur penggunaan puisi yang dilakukan dengan pembobotan nilai. Nah, sedangkan untuk non-tes ini, yang digunakan berupa lembar observasi, pedoman jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Nah, poin yang terakhir pada pembahasan ini yaitu tentang mengenai proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Nah, pada hasil laporan PTK yang saya baca ini ada dua tahapan siklus yang dilakukan, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Nah, pada siklus yang pertama memuat poin-poin penting, yaitu tahapan perencanaan,
tahapan pelaksanaan tindakan dan tahapan observasi serta tahapan refleksi. Nah, pada siklus yang pertama ini pada perencanaan seorang guru maupun si peneliti itu harus menyiapkan terlebih dahulu seperti perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu seorang guru maupun peneliti ini menyiapkan materi mengenai menulis puisi dan berbagai lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada siklus yang pertama ini belum berhasilnya dilakukan proses pembelajaran menggunakan model model tersebut. Nah, tidak berhenti di situ saja pada laporan PTK ini bahwa eh, dilanjutkannya kembali pada siklus yang kedua, di mana pada siklus kedua ini dilakukan perbaikan dari siklus yang pertama tadi. Maka pada refleksi siklus yang pertama kita lihat dan kita bandingkan pada refleksi siklus yang kedua. Nah, bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa yang telah dilakukan pada siklus yang kedua. Adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukannya siklus yang kedua. Nah, pada siklus yang kedua ini di mana pada siklus pertama itu kan menunjukkan bahwa komponen yang tidak direncanakan itu dalam proses pembelajaran itu belum tercapai secara keseluruhan. Nah, bahkan pada indikator keberhasilannya itu juga belum tercapai keseluruhan, belum tercapai secara maksimal. Maka maka dari itu dilakukanlah kembali pada tindakan siklus yang kedua, di mana pada siklus kedua ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Nah, pada siklus yang kedua ini kita dapat melihat dia telah mendapatkan hasil yang menggembirakan bahwa evaluasi pada siklus yang kedua ini dilakukan oleh si peneliti menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model example non-example pada pembelajaran menulis puisi ini sudah mendapatkan hasil yang baik dan siswa tersebut sudah mencapai nilai rata-rata 79. Maka tidak berhasilnya pada siklus pertama, si peneliti langsung melihat dan langsung melanjutkan kepada siklus yang kedua. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan mengenai hasil laporan PTK ini adalah bahwa penelitian ini tidak berhenti pada siklus pertama saja, tetapi pada laporan PTK ini berhentinya pada siklus yang kedua, karena ini sesuai dengan perencanaan yang di awal sebelum melakukan penelitian. Nah, indikator keberhasilannya dalam penelitian ini juga berarti tujuan penelitian ini sudah tercapai, yaitu peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model example non-example dalam dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini pada kelas 10 SMA Negeri 4 Takalar ini sudah mencapai nilai KKM. Sekian pemaparan presentasi laporan PTK yang saya unduh. Terima kasih.